bersama dengan kita. Ada di sebelah sini Pak. Siap. Kemudian juga apakah sudah hadir bersama kita, silakan bergabung produser kreatif dan juga penulis ide cerita oleh Mas Monty Tiwa. Pak Monty apakah hadir bersama dengan kita? Oke, lanjut. Selanjutnya sutradara. Kita undang dan tepuk tangan yang paling berani untuk Lakone. Ini dia yang membuat kita mencekam. Silakan Mas, ada di sebelah kanan namanya. Selanjutnya juga kita undang bersama dengan kita penulis skenario dari film Bangku Kosong Ujian Terakhir, Mas Alim Studio. Silahkan Mas Alim. Oke. Dan saat ini kita undang jajaran cast yang sudah siap bergabung bersama dengan kita. Pada pertama di para pemeran untuk jajaran cast Bangku Kosong Ujian Terakhir ada Mbak Karina Suwadi. Selanjutnya setelah Mbak Karina Suwadi ada Mas Teddy Syah. Silahkan Mas Teddy Syah, silahkan. Selanjutnya juga kita punya Lania Vira. Silahkan Lania. Setelah Lania kita juga punya Maisha Kana. Mimi, silahkan bergabung bersama kita. Ada namanya, silahkan dicari. Selanjutnya kita juga punya selain Maisha Kana ada Emiliano Cortizo. Dan juga selanjutnya ini banyak teman-teman, tenang aja ya. Jadi ada Dinda Mahira. Lanjut untuk setelah Dinda ada Emir Razan. Ini juga yang peneror tadi kita semua. Ada Kang Andi Rif. Selanjutnya ada Barbie Arzeta. Selain Barbie Arzeta kita juga punya Jessica Tarore, Bintang Anggara, Sherry Jolisa. Selanjutnya ada Mbak Aida Nurbala. Selanjutnya juga ada Fiorenza Kiresta. Dan tentunya pengisi original soundtrack yang tadi udah kita saksikan bersama juga ada Nui. Yes, lengkap semua sudah hadir di siang hari ini. Sekali lagi tepuk tangan dong untuk seluruh tim dari film Bangku Kosong Ujian Terakhir. Wow, ini menarik. Pak Polres sudah lengkap, jajaran cast dan juga jajaran filmmakers berada di sini. Itu biarkan kosong bangku paling sebelah kanan ya. Pak, tadi setelah teman-teman media penonton dan juga teman-teman yang orang Argus ada juga di sini juga, benar seperti yang tadi Pak Polres bilang, teror dan juga mencekam semakin film dirasakan oleh kita. Silakan Pak yang ingin disampaikan di Bangku Kosong Ujian Terakhir ini untuk teman-teman media. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bertahan untuk melihat teror yang terjadi apabila sebuah sekolah disandera oleh seorang kujang pegang. Jadi saya sangat berharap bahwa apapun yang sudah jadikan pengalaman kalian nonton yang ibarat naik wahana ini, jangan sampai dispoilerkan dan biarlah orang merasakan sendiri apa yang terjadi pada saat menonton filmnya. Jadi kita juga agak sulit hari ini bakal spoilerin pada sebagian cast yang belum pada nonton filmnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin biar mereka juga merasakan sensasinya, ya kan? Tapi bagaimana yang tadi saya sampaikan bahwa membuat film ini peristiwanya pendek, tapi repotnya setengah mati, lokasinya banyak sekali, dan effortnya juga luar biasa. Semua pemain bermain dengan totalitas yang sangat tinggi. Semoga bisa diapresiasi dengan baik dan pada waktunya nanti menjadi sebuah film yang memberikan hiburan dengan caranya, karena memang sekarang ini kan bentuk hiburan macam-macam. Ada orang yang hiburannya memang naik wahana dan sebagainya. Nah ini adalah salah satu yang kita persembahkan
dari kami segenap tim yang terlibat dalam bangku kosong ujian terakhir yang tanggal 5 Oktober akan menyapa penonton seluruh Indonesia dan juga di beberapa negara lain yang sudah akan beredar seperti di Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Kamboja, Myanmar, mana lagi ya, kurang lebih ada beberapa negara. Wow, tepuk tangan dong. Jadi Thailand dan juga kawannya siap yang ada di Indonesia yang Paparus ya. Dan memang ini proses kreatifnya juga cukup unik ya. Ya semoga ya kembali sekali lagi semoga bisa memberikan hiburan yang berbeda dan mengisi horor yang memang saya niatnya juga membuat horor yang belum pernah ada sebelumnya dan ini adalah sesuatu yang menurut saya adalah sesuatu yang Yes. terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan sekali lagi untuk Bapak Paparus. Pak, kami penasaran kolaborasi dari Kes yang sangat luar biasa ini Pak. Ini kan kolaborasi dari teman-teman juga ada yang emang tadi Pak Parus bilang ada kesempatan dan Star Vision kita tahu selalu memberikan kesempatan untuk ya bibit-bibit baru di industri perfilman Indonesia dan tadi kolaborasinya juga sangat luar biasa. Ini gimana Pak idenya? Akhirnya nama-nama yang luar biasa ini ada di sini barengan sama kita. Jadi pada waktu saya dengan Mas Ardi menulis skripnya, Mas Ardi itu menulisnya karena begitu banyak yang ikut ujian terakhir itu, sehingga saking bingung Mas Ardi udah nggak bisa lagi bikin nama. Jadi dia sebutnya siswi satu, siswi dua, sebenarnya nggak bisa. Ini semuanya karakter, karena semua adalah karakter, semuanya bermain, mempunyai pengalaman dalam proses yang terjadi di sekolah ini. Dan akhirnya kita mempunyai cukup banyak karakter tokoh yang kita butuh casting yang pas. Jadi ya, dan akhirnya segenap tim mencoba mengumpulkan generasi aktor Indonesia yang akan datang yang mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah sebuah permajaan. Dan saya ingat sebelah saya tadi kita ngobrol. Aku pertama kali ketemu sama Karina. Ini kan kamu syuting film lagi di Bandung, di kantor saya di Bandung, 15 tahun. 15 tahun dan kita sekarang setelah 35 tahun kita bertemu menjadi aktor yang hebat. Semoga yang baru-baru itu akan menjadi aktor hebat. Yes. Yang akan menambah energi bagi perjalanan. Oh gitu dia, tepuk tangan dong. Jadi meneruskan tongkat estafet ya Pak dari kantoran yang sudah ada bareng-bareng di sini semuanya bersama kolaborasi. Siap. Terima kasih Bapak Mas. Nanti kita ngobrol dengan teman-teman media. Tapi kita ke sutradara dari film Bangku Kosong ujian terakhir dulu. Mas Lakoni, tepuk tangan dong untuk Mas Lakoni. Pas pengen nanya dan pengen ngobrol ini gimana caranya, terus Bang visualisasikan apa yang jadi ide cerita dari Bapak Mas dan juga ditulis oleh Mas Alim dan Mas Monti. Silakan. Ya sebelumnya terima kasih selamat itu. Awal dipasrahin dari skenario Bangku Kosong ini lumayan stres juga ya, karena saya harus mendirect kurang lebih 100 orang dalam satu ruangan. Terus tulisan Mas Alim yang luar biasa kacau. Terus ramai. Sebenarnya yang lebih menarik adalah bahwa dalam proses syuting kita, yaitu kita tadi. Jadi kita callingannya sore, breaknya pagi. Karena kita pengen mengambil rohnya, keseruan, terus akhirnya ya berasa beneran. Kalau malam ya kita ambil malam, terus dan apresiasi banget buat anak-anak muda ini, actingnya luar biasa sekali. Mandi, terima kasih kerjasama yang kedua ini. Ya kurang lebih begitu, dan saya ingatkan buat teman-teman bahwa apapun bentuknya dendam itu tidak baik. Terima kasih. Yes, itu dia. Mas Lakoni, tapi penasaran juga tadi kita yang nonton kan, dengan karakter-karakter yang diciptakan kita kan ada yang karakter favorit kita gitu. Tapi kok diselesaikan itu? Kita kira oh dia karena panjang nih, katanya dia kena akibatnya juga. Jadi emang ini Mas, untuk semua karakter emang sama beratnya ya dari peran-peran yang mereka berikan gitu ya, tanggung jawab yang diberikan di dalam karakternya Mas. Ya
Ya. Silakan. Seperti yang dijelaskan Pak Parwas tadi bahwa sebelumnya dari skrip masalah ini siswi 1, siswi 2 akhirnya punya nama karena memang ini semua harus pemain, tidak bisa bukan pemain artinya gitu, karena semua harus berperan di ruangannya masing-masing gitu. Oke, terima kasih. Kita ke Mas Alim studio. Mas Alim, sebagai penulis boleh dong Mas gimana prosesnya dengan banyak karakter tentunya ngobrol sama Pak Parwas, Mas Lakodir dan juga Pak Monty tentunya. Silakan. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir dan sudah menyaksikan. Bangku kosong ini sebenarnya bukan skrip gimana ya. Jadi sebelumnya saya sudah membuat bangku kosong ketika Pak Parwas bilang kita mau bikin film bangku kosong lanjutan dari bangku kosong yang dulu. Saya udah bikin skrip bangku kosong. Waktu itu terus kemudian udah revisi dan juga terus kemudian kita pikir lagi gitu, ini akankah tampil sebagai sesuatu yang stand out atau enggak gitu di antara film horor yang waktu itu banyak banget itu dan ke depan juga banyak banget, apakah film bangku kosong seperti ini akan terasa. Akhirnya saya sama Pak Parwas kita harus jujur kalau kita merasa bahwa kayaknya ini agak sama ya gitu, kita nggak menemukan sesuatu yang baru gitu. Jadi akhirnya waktu itu kayaknya nggak bisa kita lupakan skrip itu. Akhirnya kita start dengan fresh idea, sebenarnya kita mau bikin apa gitu. Dan waktu itu Mas Monty yang kemudian datang dengan ide gimana kalau kita buat sesuatu yang meneror sebuah sekolah gitu, dan pelakunya adalah supranatural gitu. Dan kita suka banget dengan ide itu karena ya karena tiba-tiba memang sekolah tuh ketika kita melakukan itu, sekolah tuh sedang ya di beberapa kasus di Amerika tiba-tiba sekolah jadi tempat penembakan, kemudian jadi menjadi tempat yang amat sangat mencekam gitu buat para orang tua maupun para guru dan murid-murid yang ada di sekolah gitu. Jadi kita membayangkan kalau ini kemudian kita ganti menjadi semacam kekuatan supernatural yang kemudian mengancam mereka dan benar-benar mencabut nyawa mereka, itu akan jadi sesuatu yang amat sangat seru kayaknya kalau kita tampilkan itu di layar lebar gitu. Makanya akhirnya kita mulai dengan skrip bangku kosong yang ini, dan saya amat sangat menyenangi prosesnya karena berbagai ide, saya rasa bukan cuma saya tapi ada Mas Monty, kemudian ada Pak Parwas, kemudian juga ada Pak Reza untuk bersama-sama menuangkan berbagai macam ide liar hal apa yang akan terjadi pada siswa-siswa tersebut gitu. Dan ya pada akhirnya memang perdebatan. Coba tolong, bangku itu tetap kosong kan, bangku itu kan. Saya takut bangku itu diisi, dia marah nanti. Jangan sampai diisi bangku itu ya. Coba tolong Mas Adiri, tolong dong diberesin dulu ya. Gimana nih ada mengganggu. Tapi kalau sutradara kayak Mas Lakonde emang hal-hal seperti bisa terjadi. Bisa terjadi ya. Bisa terjadi kalau lihat dari penampakannya kayak gini kan jelas nih. Ada isinya ya. Jadi dari serangkaian kegiatannya berbagai macam ide peristiwa itu akhirnya ini. Dan memang perdebatan yang paling seru adalah mengenai jumlah siswa. Saya nggak membayangkan bahwa pada akhirnya saya pikir ya biasalah kalau orang bikin film horor di sekolah paling 30-40 siswa gitu. Yang utama paling 3-4-5 orang lah. Ternyata ini Pak Parwas kepingin memang serius bahwa ini harus berasa real, maka didatangkan 100 siswa dengan teman-teman pemain muda Parwas ini. Terima kasih banget. Itu kira-kira. Siap, terima kasih tepuk tangan buat Mas Alim loh. Thank you. Kita ke jajaran cash sekarang, Mbak Karina Soedi. Mungkin kita akan ngobrol pertama dari Opi jajaran cash. Ini gimana rasanya akhirnya kerja sama lagi sama Pak Parwas untuk bukan yang pertama, tapi berkali-kali juga dan dipercayakan menjadi peran yang krusial banget di bangku kosong ujian terakhir ini. Silakan. Selamat sore semua. Terima kasih tadi udah nonton dan juga hadir di sini mendukung kita. Iya, bangku kosong ini ada tempat tersendiri buat saya. Bukan hanya tadi kita ngobrol bahwa Pak kita tuh dulu ketemu. Saya masih 15 tahun dibawa sama Bang Ilham Bintang, dikenalin sama Pak Parwas. Terus kemarin saya berpikir ya ampun, berarti udah 35 tahun yang lalu karena sekarang saya 50. Itu membuat ada satu tempat istimewa buat saya gitu ya, karena memang di saat saya mulai, maaf saya bicaranya jadi lebih pribadi sedikit. Pada saat saya mulai lagi itu di tahun 2015, saya kembali lagi di industri ini
pun saya diundangnya oleh Pak Marwes. Jadi pada saat saya ditawarin bangku kosong ini, saya baca, terus saya terharu sekali karena ini pertama kali saya ditawarin untuk saya leading di sini dari semua film yang saya lakukan. Jadi buat saya ini penting, baik atau buruknya, enak ditonton atau tidaknya, ya saya berusaha semaksimal. Tapi saya menghargai apa yang Pak Marwes dan Pak Monty juga penulis sudah pasti, Mas Alim, gitu. Kita diskusi banyak juga sebelumnya. Jadi saya terima kasih untuk mendapatkan peran di sini yang penting gitu. Saya merasa itu penting dan ya mudah-mudahan sih seperti tadi Pak Marwes bilang, mudah-mudahan film ini bisa diapresiasi menjadi satu tontonan yang menarik dengan naik roller coaster ride lah itu tadi, mudah-mudahan tidak spoiler ke sana. Dan saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Mas Andi, legend. Biasanya hanya nonton aja dulu di Wiro Sableng, udah sampai sekarang waktu Prem dan Aida, ini teman baik saya udah lama, dan Teddy kita udah lama sekali nggak ketemu gitu ya. Jadi kita punya jajaran senior yang seru, jajaran tua sebetulnya. Tapi ya alhamdulillah. Lebih dulu ada di industri. Terus jadi ini dan teman-teman yang muda-muda yang sangat disiplin, sangat seru sekali di lokasi. Saya tahu pas lagi kita syuting kan selalu rame-rame. Ya. Saya sama Ida ngerasa tuh, oh mereka udah pasang lagu zaman kita ada, berarti mereka appreciate kita sih. Kayaknya mereka, TikTok lagunya ini. Oh ini kayaknya dia nggak enak sama kita ya, dia pasang. Itu kan juga nge-build bareng chemistry. Ya tapi emang itu untuk nge-build chemistry gitu, karena kita sering kali kan tadi Pak Honde bilang bahwa kita syuting tuh kan dari sore sampai pagi. Pasti jam-jam tertentu kita udah longsor ke Prabon gitu kan ya, merosot ya kan. Tapi mereka selalu asik, sopan, baik, dan serius. Yes. Jadi ini ensemble cast yang luar biasa dipilih oleh Mas Arif, Pak Monty sama Pak Wes di beberapa kondisi. Jadi saya very happy dan terima kasih media juga yang selalu menyambut. Itu aja sih dari saya. Siap, tepuk tangan. Saya nggak mau bicara karakter. Terima kasih ke Mas Denisha. Mas Dedi, boleh dong cerita dikit gimana bareng sama Latia juga nanti ya. Boleh ngobrol build chemistry bareng. Terus di perannya juga sangat mantap. Silakan boleh diceritakan ke teman-teman media. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mas, terima kasih Pak Marwes ya, terus sudah mempercayakan saya untuk main di film horor yang kedua. Ya. Sebelumnya yang kafir, ya Bang, yang kafir 5 scene aja. Ya, tapi alhamdulillah kali ini saya dikasih karakter yang luar biasa buat saya perankan. Terus berperan di situ juga bersama Lania, ya, Nakila, wah luar biasa. Jadi ya kalau disebut bahwa ini roller coaster ya benar kan. Mungkin juga kita di kondisi saat syutingnya juga merasakan hal-hal yang seperti itu, dan kita juga harus memberikan intensi atau perasaan kita pada penonton nantinya, supaya mereka juga bisa merasakan apa yang kita rasakan di lapangan, dan ya Mas Lakonde yang menyulap itu di lapangan luar biasa. Terus thank you semua cast juga, teman-teman muda saya, Mas Andi, itu Kang seru ya, fighting Kang. Fightingnya pagi-pagi loh. Iya. Di usia muda kita Kang, jam 3 pagi kita fighting kan seru kan. Iya, di dalam hutannya. Tapi saya bersyukur bahwa ini ya mudah-mudahan ini akan diterima oleh masyarakat, banyak penonton di seluruh Indonesia dan di dunia lah. Amin, siap. Gitu ya Pak. Terima kasih. Tepuk tangan dong buat Mas Denisha.